Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers Aska, kembali di podcast Mahat Ali Ashabul Kahfi. Nah, pada momen kali ini bertepatan pada tanggal 1 Juni. Nah, di sini biasa disebut dengan hari lahirnya Pancasila ya. Nah, di sini dari Dema Amali ini mempunyai proyek yang bernama Syarah Pancasila dalam Perspektif Tafsir. Nah, di sini saya sudah bersama teman saya yang akan menguraikan bagaimana sih Pancasila dalam perspektif tafsir. Nah, langsung saja kita sambut. Saya di sini bersama dengan Mas Hilal. Assalamualaikum Mas Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Mas Hilal? Alhamdulillah baik, Nah, sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya Mas Hilal. Iya. Nah, eh, bertepatan pada momen 1 Juni ini ya. Nah, kita kali ini akan berbincang-bincang tentang Pancasila. Nah, seperti itu, Kang. Eh, untuk selanjutnya sebelum ke esensinya, lebih baiknya, nah kita perkenalan dulu. Oh, Nah, kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Soalnya. seperti itu. Ya, Silahkan. nama saya Ahmad Hilaluddin Amrul Haq. Kalau teman-teman bisa manggil Hilal gitu aja. Yang biasanya datang pas Ramadan. Oh, gitu. Nah, Saya dari Mat Ali Ashabul Kahfi semester 3 Mas Afala. oh semester 3 ya. Oh, Iya. berarti masih adik kelas saya itu. Iya, junior, junior. Nah, itu eh, takhasusnya seperti apa? Khususnya di sini khusus untuk membahas tafsir Al-Qur'an. Oh, tafsir Al-Qur'an ya, Iya. seperti itu. Nah, berarti sudah cocok dengan konteks kali ini ya Mas Hilal ya. Alhamdulillah insyaallah dikit-dikit. Oh, nah seperti itu. Nah, eh, seperti yang kita ketahui dalam Pancasila itu kan ada berbagai hal yang mencakup di situ ya Mas Hilal ya. Iya. Nah, nanti bisa diterangkan satu persatu ya dari sila pertama sampai sila kelima ya Mas Hilal. Tapi gini Mas Safala, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai esensi, substansi, bahkan sampai eksistensi Pancasila itu sendiri, lebih baiknya kita ketahui ini dulu nih. Dalam Islam itu bentuk hukum itu ada apa aja sih dan bagaimana bentuknya gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, tidak apa-apa. Monggo silahkan dijelaskan dulu tentang hukum-hukumnya terlebih dahulu. Jadi kalau dalam Islam itu Mas Safala, bentuk hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah hukum wad'i. Yang kedua adalah hukum taklifi. Oh, ada dua hukum ya kali ini ya. Iya. Nah, untuk hukum wati itu seperti apa? Lebih gampangnya gini Mas Safala. Kalau Mas Safala pernah baca bukunya Hans Kelsen membahas soal filsafat hukum, itu pernah disebutkan soal teori positif menghukum. Nah, ini makna dan artinya sama dengan hukum wad'i, yaitu adalah ketika suatu bangsa atau suatu negara membentuk suatu hukum yang sudah disepakati bersama-sama dan dijaga kemurniannya oleh masyarakat tersebut dan ditulis. Nah, sama dengan hukum wad'i, pengertiannya seperti itu Mas Awal. Oh, jadi seperti itu. Nah, Iya. itu yang hukum wati ya. Iya. Nah, untuk yang satu hukum taklifi itu bagaimana? Nah, kalau yang hukum wad'i itu kan lebih ke universal Mas Afala. Ya. Lebih umum. Tapi kalau hukum taklifi itu lebih khusus kan dirincikan kepada individual, yaitu hukum antara misalnya hukum individu dengan Tuhannya. Jadi kayak hukum beragama dan hak asasi manusia gitu. Oh, nah itu dari segi hukum dalam Islam Iya, ya. bentuk hukum dalam Oh, Islam bentuk Mas hukum dalam Afala. Islam. Nah, kan kali ini kita membahas tentang Pancasila. Nah, Iya. Pancasila itu masuknya ke hukum yang mana, Mas Hilal? Nah, kita lihat lagi nih Mas Afala, kalau Pancasila itu kan sudah ditulis tuh. Ya. Ditulis. Terus yang kedua juga ditentukan kesepakatan bersama-sama. Dan Ya. yang ketiga pastilah kita harus melindungi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara kita. Nah, pasti. Jadi dari ketiga bentuk itu kita bisa pastikan bahwa Pancasila merupakan hukum wad'i, Oh, hukum yaitu wati. sama dengan positif menghukum. Nah, jadi ini untuk teman-teman Pancasila ini termasuk ke hukum wati. Iya. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari hukum nih, setelah dari hukum, bagaimana
makna, esensi atau isi kandungan yang ada dalam perspektif tafsir nih tentang Pancasila, Mas Hilal? Kalau menurut saya kolerasi antara seluruh sila Pancasila dengan Al-Qur'an itu sangat sangat signifikan masalah. Jadi sangat-sangat cocok nih. Contoh kita lihat aja dari sila pertama tuh. Kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Esa, kita lihat cocok bahasanya dari esanya aja. Kalau di Al-Qur'an pun juga disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 disebutkan bahwa kul huwallahu ahad, bahwa Tuhan itu tunggal atau Tuhan itu satu. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Ya. Nah, itu kan sudah mempunyai kolerasi yang sangat cocok antara sila Pancasila dengan Al-Qur'an. Oh ya, seperti itu. Itu untuk sedikit esensinya ya. Iya. Nah, setelah dari esensi ini, bagaimana tentang asbabun nuzulnya nih supaya nanti Aska viewers ya ini mengetahui bagaimana sih asal usulnya seperti itu. Oh, kalau kita lihat dari referensinya tafsir Tobari ya Mas Fala, itu asbabun nuzulnya itu zaman ketika Nabi Muhammad ketika itu ditanya oleh kaum Yahudi atau kaum non Muslim soal logika, ini pertanyaan logika Mas Fala. Ya. Nabi Muhammad, kalau misalnya Allah yang menciptakan makhluk, jadi siapa yang menciptakan Allah gitu? Oh, Nah, itu kan seperti wajar itu. ya manusia bertanya kan. Iya. Nah, tapi Nabi Muhammad itu kayak kesinggung aja, soalnya kan itu kayak nggak sopan gitu loh sama Allah, kok tanya-tanya bentuk Allah kamu siapa kan gitu. Oh. Mukanya itu pucet gitu masalah, merah padam lah kayak masalah kalau ditinju orang kan jengkel gitu ya. Ya, pasti jengkel itu. Lah pada saat Nabi Muhammad marah, Nabi Muhammad lagi gerundel gitulah, turun tuh Jibril membawakan ayat untuk menyelesaikan jawaban dari kaum-kaum non-muslim ini. Oh. Turunlah ayat itu, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu tunggal. Tuhan itu esa. Ya. Jadi nggak ada tuh namanya Tuhan diciptakan Tuhan lagi, nanti diciptakan Tuhan lagi. Kalau dalam Tijan Ad-Durari syarahnya itu namanya ad-daur wa tasalsul. Akan tercipta ulang-ulangnya pembentukan. Nah, Tuhanmu diciptakan, siapa yang menciptakan Tuhan lagi? Tuhan lagi kan nggak ada puncaknya. Padahal Tuhan itu adalah puncak dari segala sesuatu. Kan Oh. gitu logikanya Mas Aula. Ya, masuk sih logikanya. Iya. Nah, itu berarti baru pembukaan dari asbabun nuzulnya. Iya. Nah, Asbabun nuzul. untuk selanjutnya nih untuk masuk ke sila pertama nih. Sila pertama nih. Nah, itu bagaimana menurut perspektif tafsirnya? Kalau saya kan sudah ngomong tadi soal Allah itu sudah sangat sempurna lah memilih kata dalam Al-Qur'an. Iya. Contohnya dengan kata ahadun Mas Wala. Kalau dalam ilmu balaghah kita lihat aja tuh kenapa Allah memilihnya kata ahad bukan wahid kan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahasanya ahad itu kan meniadakan nominal. Jadi artinya satu-satunya. Mas Awal kalau punya istri ini satu-satunya istriku, jadi nggak ada dua, nggak ada tiga gitu. Oh, Jadi iya. meniadakan nominal. Makanya kalau ada Tuhan satu ya udah nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada kayak dewa-dewa, dewa untuk ini, dewa untuk itu kan. Itu bukan Tuhan namanya. Oh, bukan Tuhan. Nah gitu. kalau bukan Tuhan, kalau wahid itu kan satu. Jadi kalau ada satu pasti ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya kan gitu Mas Awal. Jadi Allah sudah sangat sempurna tuh memilih katanya qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu adalah tunggal atau esa. Oh, jadi bedanya di situ Iya. ya. Nah, itu untuk sila pertama. Iya, Oh, sila pertama Nah, tuh. untuk selanjutnya masuk ke sila kedua nih. Sila Bagaimana menurut perspektif tafsirnya itu bagaimana? Kalau gini Mas Safala, kalau sila pertama itu kan membahas terhadap hablum minallah, hubungan Ya. kita antar Tuhan. Nah, kalau sila yang kedua ini membahas soal hablum minanas. Kan nggak cocok tuh kita beribadah kepada Allah tapi sama manusia jahat. Kan itu nggak nganu lah, nggak jadi muslim yang baik gitu kan. Iya. Nah, kalau di Pancasila juga diurutkan secara baik gitu. Yang pertama hubungan kepada Tuhan, yang kedua hubungan antar manusia. Jadi yang kedua bisa dikatakan soal humanisme, tentang kemanusiaan. Ya, humanisme. Yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu masalah. Nah, itu dari sila kedua tersebut nih. Nah, pasti Aska viewers ini ada yang bertanya-tanya pasti. Iya. Nah, apa sih
yang melandasi dalam perspektif tafsir itu apa landasannya? Dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang sangat cocok untuk menjadi dalil sila kedua ini, yaitu adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya yaitu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun, gitu Mas Fala. Jadi artinya berbuat adillah kamu terhadap orang di dekatmu maupun musuhmu. Nah, jadi Allah sudah memberikan suatu gambaran dan suatu konsep bahwa manusia yang dinamakan manusia adalah orang yang bisa berbuat adil terhadap orang yang dekat maupun orang yang membenci kita. Gitu. Nah, disinilah esensi dari makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Sudah disebutkan dalam Al-Quran nih, Wah, jadi cocok ya. Iya, cocok formulanya itu semua Al-Quran itu sudah komplit. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk dasarnya. Untuk itu yang untuk sila kedua ya, Mas Hilal. Sila ya? kedua. Sila kedua. Nah, kemudian dilanjut untuk sila ketiga, Mas Hilal. Nah, itu bagaimana itu? Nah, kalau yang sila pertama sudah membahas soal ketuhanan, Ya. sila kedua membahas soal kemanusiaan, nah sila yang ketiga ini membahas soal kemasyarakatan. Kan gimana tuh Mas Awala? Sila ketiga coba hafal nggak Mas Awala? Sila ketiga itu kan membahas soal persatuan Indonesia gitu Mas Awala. Persatuan Indonesia. Nah, ini membahas soal kesaudaraan antara umat-umat seluruh Indonesia. Kan Indonesia banyak tuh, ada Papua, ada Kalimantan, ada kita orang Jawa gitu kan. Kalau nggak disatuin kan nanti kayak tarung matoy semua kan gitu. Malah ribut sendiri nanti ya. Malah ribut sendiri kayak malah timo-timo gitu. Gitu. Nah, kalau dalam perspektif tafsir membahas soal ini cocok dengan konsep dalam Islam yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya adalah kesaudaraan Islam. Jadi antara muslim wal mukmin, mukmin wal mukmin atau muslim wal muslim gitu Mas Awala. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Awala ini juga tanya-tanya nih. Kok adanya konsepnya ukhuwah Islamiyah, enggak ukhuwah insaniyah atau ukhuwah watoniyah gitu. Ya. Jadi hubungannya Islam harus sama mukmin dengan mukmin. Enggak ada tuh hubungan mukmin dengan kafir atau mukmin dengan ateis kan gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini kita logikakan aja Mas Awala. Logika misalnya Mas Awala gini. Mas Awala punya hubungan dengan keluarga. Mas Awala juga punya hubungan dengan teman. Apakah sama tuh hubungan antara keluarga dengan hubungan antar teman? Cara hubungannya beda apa sama Mas Awala? Sudah tentu berbeda. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kalau kita hubungan antar mukmin, kita punya sesuatu yang khusus namanya ukhuwah Islamiyah. Seperti itu. Nah, kalau untuk hubungan antara muslim dengan mukmin itu menggunakan konsep-konsep yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran soal tadi, misalnya akdilu, akribu gitu. Jadi harus berbuat adil. Ya, seperti itu. Jadi ada konsepnya dan tarafnya masing-masing. Oh, seperti itu ya. Jadi ya. Nah, untuk dalilnya sendiri untuk memperkuat sila ketiga itu yang ada di tertera dalam Al-Qur'an itu seperti apa, Mas Hilal? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi yaitu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Jadi hubungan muslim dengan muslim lainnya itu harus erat intinya gitu. Harus memiliki satu kesatuan. Nah, itulah yang bisa membentukkan satu kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, jadi seperti itu tadi ya Mas Hilal untuk sila yang ketiga. Nah, sekarang setelah sila ketiga itu bagaimana menurut perspektif tafsir dalam sila keempat gitu Mas Hilal? Nah, gini Mas Safala, jadi kan kalau kita lihat tuh kurang komplit nih. Kalau kita cek dari pertama, soal ketuhanan sudah disebutkan di sila pertama. Terus yang humanisme atau kemanusiaan sudah disebutkan di sila kedua. Yang selanjutnya soal kemasyarakatan sudah disebut dalam sila ketiga. Nah, sila keempat yaitu membahas soal kepemimpinan. Jadi sama aja kan masyarakat tapi nggak ada pemimpinnya. Wong suku-suku dalam Kalimantan aja ada ketua sukunya kan gitu. Iya, seperti itu. Jadi Mas Safala juga pernah dengar tuh suatu
makalah atau kata-kata lah bahwa lebih baik bangsa ada suatu pemimpin walaupun pemimpinnya agak buruk daripada suatu bangsa yang nggak punya pemimpin sama sekali. Oh Begitu, iya, Mas. itu pernah dengar itu, pernah dengar. Iya, pernah mesti itu umum sekali. Jadi Indonesia kalau nggak ada pemimpinnya gimana? Kan pecah semua itu Papua atau Kalimantan kan gitu. Nah, itu malah nanti bisa apa mendirikan pemimpin-pemimpin sendiri gitu Malah ya. jadi negara banyak itu nanti Indonesia ya. Nah itu makanya sila keempat menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus pemimpin itu adalah pemimpin yang pertama, nggak Iya. boleh penguasa. Oh, Kalau iya. pemimpin kita penguasa sama aja nanti hancur bangsanya. Yang kedua harus didirikan oleh permusyawaratan perwakilan. Jadi kita adalah negara demokrasi, Mas Iya. Fala. Jadi kita kalau kita lihat dari kata umat atau rakyat itu kan dari kata ro'iyah, Mas Fala. Iya. Jadi artinya ro'iyah adalah yang paling tinggi. Jadi hak rakyat atau keputusan rakyat itu adalah yang paling tinggi. Jadinya dalam Indonesia itu memilih pemimpin ya dari tangan rakyat sendiri. Mana yang menurut rakyat cocok dan mana yang tidak gitu. Makanya kita harus pintar nih Mas Fala. Besok kalau milih pemimpin kan mana yang pemimpin, mana yang penguasa kan gitu. Oh, jadi seperti itu Iya. ya. Oh, jadi ini berbeda ya tentang pemimpin dan penguasa itu berbeda ya Mas Ilal Berbeda ya? sekali Mas Fala. Ya, jadi Dan pemimpin itu harus dipilih dari rakyat. Karena itu kata rakyat pun dilantik dari kata ro'iyah atau yang paling ditinggikan. oh, paling paling ditinggikan Iya, gitu ya Iya. untuk memimpin. Nah, terus dalam ayat Al-Qur'an itu ada apa enggak itu Mas Ilal yang menjelaskan tentang apa kepemimpinan? Iya. Kalau kita lihat langsung dari tafsirnya aja, jadinya lebih jelas ya Mas Safala. Itu pernah disebutkan dalam tafsir At-Tabari menunjukkan bahwa intinya begini Mas Safala. Allah itu tidak memerintahkan musyawarah kepada nabinya kecuali karena di dalam musyawarah itu ada suatu keutamaan. Hmm, Itu tafsirnya disebutkan di situ. Mas Safala bisa buka tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan. Di situ menerangkan bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena dalam musyawarah itu ada suatu keutamaan. Nah, keutamaannya itu apa Mas Wala? Gini, kita kan bukan Tuhan gitu kan. Kita bukan Tuhan dan enggak akan jelas bukan, jelas bukan. Masa kalau masa Fala Fir'aun baru bisa jadi Tuhan. Ngaku-ngaku jadi Tuhan kan gitu. Wah, bahaya itu, jangan. Dan kita adalah manusia biasa. Ya. Yang namanya manusia biasa itu kan pasti ada kurangnya Mas Wala. Ya. Dalam berpikir, dalam bertindak, ataupun dalam mengetahui suatu hal. Lah, bagaimana caranya agar manusia itu bisa memiliki kesempurnaan walaupun sedikit? Nah, itu harus bersama-sama. Jadi mengisi kekosongan masing-masing. Kalau ada pendapat yang agak salah bisa diisi dengan pendapat yang lebih benar. Kalau kita lihat dalam filsafat itu namanya the power of better. Jadi suatu argumentasi untuk melebihi kebaikan. Kebaikan itu tidak pernah bisa ada ujungnya, tapi kita bisa memilih kebaikan yang lebih baik kan gitu, lebih afdol gitu. Iya. Makanya Allah menyuruh untuk bermusyawarah. Temukan titik yang paling benar menurutmu, walaupun kita ya nggak tahu itu benar apa tidak kan Ustaz. Oh ya, ya. Jadinya Seperti sila itu. keempat ini sangat berkolerasi dengan Al-Qur'an, yaitu kepemimpinan yang dipilih oleh permusyawaratan perwakilan. Oh, nah tadi kan ayat-ayat di situ kan menyebutkan itu Nabi Muhammad itu disuruh untuk bermusyawarah. Iya. Ya. Nah di situ apakah Nabi Muhammad tetap menjadi pemimpin yang memutuskan suatu hal atau bagaimana? Ya, tentunya masalah harusnya seperti itu juga. Kalau kita diskusi tidak ada yang menengahi, itu kan diskusinya bisa nggak ada yang menentukan. Jadinya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, artinya malah debat kan akhirnya nanti. Ya. Menurutnya sih gitu. Kalau ada diskusi sebaiknya juga ada yang menengahi, bersifat netral. Ya, jadi seperti itu Mas Hilal ya Iya. dalam sila keempat. Nah, Mungkin Mas Awal ada pendapat soal sila keempat atau sila ketiga? oh, kalau saya sih belum berpendapat aja, belum berpendapat aja. Iya. Nah,
Itu untuk sila keempat ya Mas Hilal ya. Iya. Kemudian yang sila terakhir nih, sila kelima itu apa isinya Mas Hilal? Sila kelima tadi kan soal membicarakan, sila keempat membicarakan soal kepemimpinan. Ya, musyawarah Ya. kepemimpinan tadi. Kepemimpinan itu harus bisa memberikan apa kepada rakyatnya, kan begitu. Ya. Maka dibahas oleh sila kelima, memberikan suatu hak dalam rakyat, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hmm, Nah, tugasnya pemimpin ini adalah sila kelima ini. Jadi kita membayar pajak, kita membayar apapun, itu kan untuk membayar pemimpin agar pemimpin bisa bekerja untuk menyejahterakan kita, kan gitu. ya. Jadi kalau ada negara yang nggak sejahtera ataupun negara yang nggak adil, ya dipertanyakan pemimpinnya, kayak gitu Mas. Itu ada juga ya Mas Hilal kayaknya apa itu namanya, ada pendapat atau slogan seperti ini, dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat sendiri gitu ya. Nah, iya benar masalah. Jadi kembali lagi seperti tadi bahwa rakyat itu kan diambil dari kata ro'iyah kan, yang paling tinggi. Jadi apa yang kita berikan kepada pemimpin, apa yang kita berikan kepada perwakilan rakyat kan gitu kita sebutnya. Kita harus juga meminta nih, kita harus meminta kita dapat apa gitu. iya. Kalau nggak dapat apa-apa ya kita bukan rakyat kan, kita bukan yang ditinggikan. Masa kita ngasih terus diminta sana sepenuhnya itu kan nggak logis itu. Seperti itu ya. Makanya di sila kelima disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin harus memberikan keadilan, itu ciri khasnya pemimpin. Kalau di dalam kitabnya Naso'i Kholibat kan juga salah satu dari 7 golongan yang nanti ketika di padang mahsyar diberikan adem-adem gitu, diberikannya kayak ruangan VIP gitu lah ya Mas Wala. Penyejuk lah. Ya, penyejuk kayak ya ruangan ada AC-nya atau ada fasilitas yang lebih VIP gitu. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ya. Iya Mas Wala. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memberikan haknya kepada rakyat, haknya rakyat gitu. Kayak pemimpin zaman khalifah zaman dulu itu kan sangat Mas Wala. Sangat gimana ya? Kalau kita lihat coba salah satu kisahnya itu ada pemimpin yang kan nulis surat untuk rakyat. Ya kayak proposal gitu lah ya Mas Wala. Iya. Itu pakai lilinnya dinyalakan lampunya, kalau kita lihat sekarang lampu gitu. Iya. Lah pada saat pemimpin itu sudah selesai, yang untuk rakyat itu sudah selesai, terus gantian nih untuk mengerjakan urusan pribadi atau urusan rumah tangga gitu. Ditulis itu lampunya itu diganti. Lampunya diganti dulu dengan lampu miliknya sendiri. Ada yang cerita lain lampunya dimatikan. Karena apa? Karena lilin itu adalah punyanya fasilitas rakyat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut ketika di bawah lilin tersebut adalah hanya untuk rakyat. Kalau urusan pribadi ya urusan lain juga, fasilitasnya juga fasilitas lain gitu. Itu sangat loyalnya pemimpin zaman dahulu itu Mas Wala. Kita lihat sekarang pemimpin kan seperti apa gitu. Bisa kita lihat dengan kisah-kisah zaman dahulu kan gitu Mas. Ya, jadi seperti itu ya Mas Hilal ya. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil hikmah dari sebuah cerita gitu ya Mas Hilal ya. Makanya dalam Quran itu kan 75%-nya itu menceritakan soal sajarah, soal sejarah. Karena apa? Karena Allah buat ngasih pandangan kepada seluruh umat manusia bahwa yang paling terpenting adalah mengambil pelajaran dari sejarah. Ya, jadi seperti itu ya Mas. Makanya Rasul juga pernah mengatakan bahwa umat muslim jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Jadi kita nggak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh sejarah. Kalau kita mengulangi ya kita bukan termasuk orang yang berakal kan. Sama apa kita sama hewan sama jadinya. Kayak jadi seperti pitik itu ya, gitu, ayam lewat jalan jeblong, terus lewat lagi, keserungup lagi, kan nggak punya otak gitu. Ya. Kita kan manusia. Jadi itu ya Mas Hilal ya, kelima sila tadi yang berkorelasi dengan Al-Quran ya Mas Hilal, khususnya tafsir ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam Pancasila ini itu ada berbagai macam korelasi lah dengan Al-Quran. Nah makanya Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara
seperti itu. Nah, eh, tiba kita di penghujung acara. Oke, terima kasih Mas Hilal atas partisipasinya, Iya, atas sama-sama. penjelasannya, atas semua yang telah eh, Mas Hilal curahkan di sini. Ya. Nah, untuk itu jangan bosan-bosan Mas Hilal ya, untuk menguraikan lagi Insyaallah. di podcast Mahat Ali Ashabul Kahfi ini. Insyaallah. Langsung saja kita tiba di penghujung acara, tentang tema syarah hakikat Pancasila dalam perspektif tafsir khususnya ini. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Sekian pembicaraan kita kali ini. Jangan lupa ya, oke? Jangan lupa. Nah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, oke?